Tahun 2018, sebuah mal besar di kota Solo masih menerapkan aturan ketat bagi karyawannya. Salah satunya, pegawai harus sudah tiba di lokasi kerja pukul 6:30 pagi. Suasana mal saat itu masih gelap dan sepi dengan lampu-lampu utama belum sepenuhnya dinyalakan. Mas Supri, seorang karyawan di salah satu gerai, sudah terbiasa dengan kondisi ini. Ia bekerja di gerai tersebut, merapikan display dan area gerai bersih, memastikan toko siap menyambut pengunjung. Pagi itu, Mas Supri datang lebih awal bersama seorang rekannya. Mereka mulai membersihkan area dan menata ulang barang dagangan. Karena luasnya gerai, mereka berdua perlahan mulai berjauhan. Masing-masing sibuk dengan tugasnya. Mas Supri ke bagian area depan dekat pintu masuk yang masih tertutup rapat. Untuk mengusir sepi, ia bersiul dan bernyanyi kecil. Namun, tiba-tiba ada suara lain yang menirukan siulannya. Bukan hanya itu, suara itu diiringi tawa cekikikan halus yang terdengar dari bilik rak bambu. Mas Supri mengira itu hanya temannya yang usil, tapi ketika ia menoleh, yang dilihatnya justru sosok perempuan terduduk santai, berlumuran darah, wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tampak gemetar. Darah segar terlihat berembes dari bajunya yang lusuh menetes ke lantai di bawahnya. Mas Supri membeku, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Nafasnya memburu, tetapi ia tak bisa mengeluarkan suara. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah membaca ayat-ayat dalam hati. Tepukan di pundaknya membuatnya tersentak. Temannya datang menghampiri, wajahnya penuh tanya. Mas Supri justru ambruk lemas ke lantai. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Temannya panik dan segera berteriak memanggil rekan-rekan yang lain. Beberapa karyawan datang membantu membopong Mas Supri ke musola. Di sana ia ditenangkan hingga perlahan kesadarannya kembali. Meskipun tubuhnya sudah lebih baik, Mas Supri masih memilih diam. Ia takut menceritakan kejadian tadi. Khawatir membuat rekan-rekannya takut bekerja di tempat itu. Keesokan harinya, ia izin tidak masuk kerja. Namun, hanya sehari saja cukup baginya untuk kembali. Ia tak ingin dianggap pengecut. Sejak saat itu, Mas Supri bekerja lebih berhati-hati. Ia tak lagi sendirian saat bertugas di pagi buta. Hari-hari berlalu dan kejadian itu perlahan mulai terlupakan. Namun, insiden berikutnya terjadi saat ia bertugas di shift siang. Hari itu hujan deras mengguyur kota Solo. Suara derasnya hujan sampai terdengar di dalam mal. Air mulai merembes masuk ke dalam bagian belakang gerai, membuat lantai basah dan licin. Melihat genangan air yang mulai mengkhawatirkan, Mas Supri berinisiatif mencari alat pil di gudang belakang dekat toilet. Saat ia mencari-cari, terdengar suara batuk berat dan serak dari dalam toilet. Batuk itu hanya sekali, tetapi cukup terdengar. Mengira ada orang di dalam, ia bertanya, "Permisi, ada orang di dalam, saya mau cari kain pel, barangkali Anda tahu letaknya." Namun tak ada jawaban, hanya keheningan yang menjawabnya. Lalu tiba-tiba suara keran air menyala. Deras, seolah seorang sengaja membiarkan air mengalir deras ke luar toilet. Khawatir seorang kenapa-napa di dalam, Mas Supri segera membuka pintu. Yang ia temui hanyalah toilet kosong. Tak ada siapapun di dalam, namun air keran benar-benar menyala membanjiri lantai. Jantungnya berdetak lebih cepat, rasa ingin menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Dengan tangan gemetar, ia segera memastikan keran. Tanpa menoleh lagi, ia langsung berjalan cepat ke arah gerai. Di perjalanan, ia berpapasan dengan petugas cleaning service. Dengan wajah pucat, ia meminta bantuan untuk mengeringkan genangan air di belakang. Tanpa banyak bicara, ia kembali ke tempatnya bekerja, berusaha melupakan kejadian tadi. Namun, jauh di lubuk hatinya, Mas Supri tahu dia tidak sendirian di gerai itu.
Sesuatu atau seseorang masih mengawasinya. Hari-hari terus berlalu dan Mas Supri semakin terbiasa dengan gangguan-gangguan yang dialaminya di gerai tempatnya bekerja. Apa yang dulu membuatnya ketakutan kini terasa seperti hal biasa. Seakan-akan semua gangguan itu sudah menjadi bagian dari pekerjaannya, seperti menyapu lantai atau menata pakaian di rak. Suatu hari setelah sibuk dengan banyak pekerjaan, tubuhnya terasa sangat lelah. Pegal-pegal menjalar ke seluruh badan dan rasa kantuk mulai menyerang. Merasa butuh istirahat, ia meminta izin kepada rekan kerjanya untuk beristirahat sebentar di gudang belakang. Gudang itu bukan tempat yang nyaman, hanya ruang sempit yang penuh dengan kardus-kardus yang stok barang. Namun bagi Mas Supri itu sudah cukup. Ia menggelar beberapa kardus sebagai alas dan merebahkan tubuhnya. Saat mulai memejamkan mata, keheningan menyelimuti ruangan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suara cekikan lirih terdengar di telinganya. Mas Supri membuka mata. Matanya menatap langit-langit gudang yang gelap. Ia menghela nafas kesal. Bukan takut, tapi jengkel. Gangguan seperti ini sudah terlalu sering terjadi. Ia hanya ingin tidur sebentar, tetapi sesuatu selalu mengusiknya. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Gak usah berisik woi, ganggu orang mau istirahat." Hening. Suara cekikan itu lenyap seketika, seperti terkejut mendengar amarahnya. Mas Supri tersenyum kecil dan kembali merebahkan tubuhnya. Kali ini ia benar-benar terlelap. Namun saat ia tidur, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tiba-tiba tubuhnya terasa berat, nafasnya tersenggal. Ia ingin bersegera tapi tidak bisa. Kedua matanya terasa berat untuk dibuka, seakan ada sesuatu yang menahannya. Lalu samar-samar ia merasakan keberadaan seorang di atas tubuhnya. Pelan-pelan ia berusaha membuka matanya. Bayangan kabur mulai terlihat dan ketika matanya akhirnya terbuka sepenuhnya, ia melihatnya. Sosok perempuan yang dulu pernah ia lihat, masih dengan pakaian berlumuran darah, wajah pucat dan mata kosong. Perempuan itu menindih tubuhnya, wajahnya begitu dekat, hanya beberapa sentimeter dari wajah Mas Supri. Ia bisa mencium bau anyir yang menguat dari tubuhnya. Mas Supri ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tapi tubuhnya terasa kaku. Napasnya semakin berat, hanya bisa membaca doa dalam hati. Berusaha melawan tekanan yang menghimpit tubuhnya. Lalu tiba-tiba sosok itu mengeluarkan suara lirih, hampir seperti bisikan. "Kenapa kau di sini?" Tiba-tiba tubuhnya terasa bebas. Ia tersentak bangun dengan teringat bercucuran. Dadanya naik turun cepat, napasnya tersengal-sengal. Sekujur tubuhnya terasa lemas. Dengan tangan gemetar ia bangkit dan berjalan ke loker. Tangannya meraih botol air minum, meneguknya dengan terburu-buru. Air dingin mengalir di tenggorokannya, sedikit menenangkan debaran jantung yang masih terpacu kencang. Di dalam kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Siapa dia? Kenapa terus menghantuiku? Mas Supri akhirnya memutuskan untuk menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada salah satu rekannya. Namun ia juga berpesan agar jangan sampai kabar ini menyebar ke orang lain. Ia tidak ingin membuat suasana kerja semakin mencekam. Tapi di dalam hatinya ia sadar satu hal. Gangguan ini belum berakhir dan mungkin tidak akan pernah berakhir. Waktu berlalu dan Mas Supri mulai terbiasa dengan berbagai gangguan yang ia alami di gerai tempatnya bekerja. Namun kehadiran seorang karyawan baru bernama Melati membawa babak baru dalam misteri yang selama ini menghantuinya. Melati adalah perempuan yang cantik, tapi tomboy dan pendiam. Ia lebih suka menyendiri daripada bergabung dengan rekan-rekan lainnya. Banyak yang menganggapnya aneh, tetapi Mas Supri tidak terlalu mempedulikannya. Hingga suatu hari mereka berpapasan di lorong belakang gerai.
Melati tiba-tiba berhenti dan menatap Mas Supri dengan ekspresi terkejut. Tatapannya tajam, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Mas Supri merasa yang sangat janggal. "Kenapa lihat saya begitu, Mel?" tanya Mas Supri, sedikit terganggu dengan tatapan aneh itu. Melati tidak langsung menjawab. Ia tampak ragu, seperti menimbang-nimbang apakah sebaiknya ia berbicara atau tidak. Namun, beberapa hari kemudian, ia akhirnya memberanikan diri untuk menegur Mas Supri. "Mas Supri, kamu tahu nggak kalau ada yang selalu mengikutin kamu?" Mas Supri terdiam. Kata-kata Melati seperti petir yang menyambar telinganya. Ia menatap Melati dengan mata melebar, tubuhnya menegang. "Sosok perempuan berdarah-darah," lanjut Melati dengan suara pelan, nyaris berbisik. Darah Mas Supri seakan berhenti mengalir. Ia tidak pernah menceritakan tentang sosok itu kepada siapapun, kecuali satu teman dekatnya. Dan Melati, dia adalah karyawan baru yang jarang bersosialisasi. Bagaimana mungkin dia tahu? "Sejak kapan dia mengikuti Kumel?" tanya Mas Supri, suaranya bergemetar. Melati menatapnya dengan ekspresi serius. "Sejak aku pertama kali melihatmu. Kamu orangnya rajin, baik, dan gak pernah macam-macam. Sosok itu sepertinya tertarik sama kamu karena menganggap kamu bisa menolongnya." Mas Supri menghela napas panjang. Ia bukan orang yang paham hal-hal mistis, tapi kata-kata Melati masuk akal. Sejak dulu ia memang selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah berbuat jahat. Mungkinkah arwah perempuan itu hanya ingin meminta pertolongan? Sejak saat itu, Mas Supri mengubah kebiasaannya. Ia tidak lagi menghabiskan waktu istirahat sendirian di gudang. Sebaliknya, ia lebih sering membaca Al-Quran digital atau ponselnya yang berzikir. Ia mulai lebih sering bergaul dengan rekan kerja, meninggalkan kebiasaannya menyendiri. Perubahan itu ternyata membawa dampak besar. Gangguan-gangguan yang sebelumnya ia sering alami mulai berkurang. Sosok perempuan berdarah itu perlahan-lahan menjauh, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Waktu pun berlalu. Mas Supri akhirnya menikah dan memutuskan untuk resign dari gerai tersebut. Ia memilih bekerja di luar kota, meninggalkan semua kenangan baik dan buruk di tempat itu. Melati pun tidak bertahan lama. Kemampuannya melihat hal-hal gaib justru menjadi beban di tempat yang penuh energi negatif itu. Setiap hari ia merasa energinya terkuras, hingga akhirnya ia juga memilih pergi. Gerai itu tetap berdiri, tetap ramai dikunjungi pelanggan. Namun bagi mereka yang pernah mengalami kejadian di balik layar, gerai itu akan selalu menyimpan misteri yang tak semua orang bisa lihat. Dan mungkin di suatu sudut yang gelap dan bersembunyi, sosok perempuan berdarah masih ada, menunggu seseorang yang bisa melihatnya dan mau menolongnya.